Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis, supaya channel ini bisa membantu kalian untuk informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menekan tombol, semoga kamu diberi limpahan rezeki. Halo Sobat Olahraga, salam olahraga. Oke, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita akan sharing-sharing terkait penanganan cedera akibat bantingan dalam olahraga bela diri. Terutama dari segi medis yang dapat dilakukan oleh semua orang. Olahraga yang akan kita bahas adalah olahraga pencaksilat. Di dalam olahraga pencaksilat, yang sering kita temukan adalah ketika seseorang dibanting. Nah, bantingan ini dengan proses memutar. Maka biasanya adalah kepala atau leher yang akan jatuh terlebih dahulu. Nah, ini proses memutar. Bisa kita lihat ketika proses perputaran tersebut, maka seketika atlet tersebut akan terdiam dan menyebabkan potensi cedera yang serius. Kalau saat bertanding, oke, bisa dilakukan penanganan oleh tim medis yang profesional dan bersertifikat. Namun, di sini kita akan membahas saat berada di tempat latihan, yang notabene kurang paham dalam penanganan tindakan tersebut. Beda lagi jika sudah sering mendapatkan pelatihan terkait cedera yang dialami oleh atlet. Biasanya, orang terdekat yang bisa melakukan penanganan awal adalah pelatih atau teman sepelatihannya. Maka, perlu dilakukan edukasi atau pengetahuan dasar terkait bantuan hidup dasar untuk penanganan cedera tersebut yang sesuai dengan AHA 2015 dan 2017. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Dalam melakukan tindakan, sebaiknya kita perlu tahu terlebih dahulu potensi cedera berlebih atau tidak ketika kita lakukan tindakan tersebut. Contohnya, ada multiple cedera, ada fraktur, atau ada cedera yang lain. Pertama, kita benar-benar yakin dan pastikan aman dalam melakukan tindakan tersebut. Kedua, adalah cek kesadaran. Nah, cek kesadaran di sini dari atlet tersebut dengan menepuk badannya. Kalau tidak sadar, bisa kita cek dengan mencubit dari atlet agar terlihat reaksi atlet. Kita kaji terlebih dahulu bahwa tidak ada cedera servikal atau leher yang jika kita salah dalam menggerakkan dapat berakibat fatal dan kecacatan. Oke, cara penilaian awal potensi cedera servikal ini dapat dilakukan dengan mengetahui mekanisme cedera yang terjadi, yaitu melibatkan benturan langsung kepala, bahu, ataupun leher secara keras dan biasanya terlempar atau terjatuh dalam ketinggian. Bila atlet masih sadar, jangan memindahkan atlet hingga tim medis ataupun ambulan datang. Lakukan imobilisasi secara manual agar tidak terjadi perburukan kondisi akibat adanya gerakan pada leher. Imobilisasi manual dilakukan dengan meletakkan tangan penolong pada sisi samping kepada kepala atlet. Jari penolong jangan sampai menutupi telinga ya, agar atlet tetap dapat mendengar kita. Pertahankan kesejajaran kepala leher dan lindungi agar tidak bergerak. Imobilisasi manual harus tetap dilakukan sampai penyangga leher ataupun tandu spinal board itu datang. Perhatikan secara terus-menerus jalan napas, airway, dan pernapasan atlet dan teruslah berbicara untuk menenangkan atlet agar atlet juga lebih rileks lagi. Ada reaksi tapi kesulitan bernapas. Coba cek jalan napasnya dengan membuka mulut atlet. Biasanya jika benturan ada di kepala atau dada, biasanya lidah tertarik ke belakang atau tertelan yang menyebabkan kesulitan dalam bernapas. Maka yang kita lakukan adalah tarik lidah keluar. Biasanya agak sulit karena terjadi kekakuan otot saraf lidah. Buka mulutnya. Untuk masalah ini masih ingat dengan kasus Muhammad Khairul Huda, kiper Persela Lamongan yang meninggal karena diduga juga lidah tertelan dan sulit bernapas. Namun telat dalam tindakannya.
Ada pesepak bola terkenal juga, Fernando Torres. Torres yang mengalami benturan keras dengan tim lawan, yang berakhir dengan lidah tertelan juga. Namun di sini berbeda. Sigapnya teman dan tim yang langsung menarik lidah Torres sehingga bisa selamat dan sehat sampai dengan saat ini. Dan ada beberapa lagi kasus serupa di lapangan yang sudah seharusnya kita tahu penanganan awal agar tidak terjadi kematian atlet. Setelah itu, kita evaluasi kembali nadi dan napas. Jika sudah pastikan atlet bisa bernapas dengan baik, namun dada terasa masih sulit bernapas, maka kita buka atau longgarkan seluruh pakaian dari atlet. Jika memang sudah baik, kita lakukan posisi mantap atau posisi recovery, yaitu dengan cara memiringkan tubuh korban seperti memeluk gulung. Tujuannya agar lidah terbuka dan cairan akan keluar melalui mulut. Jika proses awal tadi ternyata atlet tidak sadar dan terjadi penurunan kesadaran, badan terasa dingin, dan nadi terasa cepat, bawa ke IGD, instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat, atau telepon ambulans. Nah, biasanya jika napas dan nadi tidak teraba, kita lakukan resusitasi jantung paru atau menekan dari jantung paru dari atlet tersebut sampai ambulans atau petugas kesehatan datang. Seperti itu tindakan awal yang bisa kita lakukan sesuai dengan AHA 2015 atau yang terbaru 2017 diperbarui lagi AHA, yaitu American Heart Association. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Semoga bermanfaat.